Selanjutnya, Saudara, penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terjadi. DKI Jakarta kembali mencatatkan sebagai daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengimbau warga selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Penambahan kasus COVID-19 di tanah air masih terus terjadi setiap hari. Data dari Satuan Tugas COVID-19 Selasa 19 Oktober 2021 menunjukkan ada penambahan 903 kasus baru yang tersebar di 33 provinsi. DKI Jakarta mencatat sebanyak 106 kasus baru yang disusul Jawa Barat sebanyak 105 kasus baru, kemudian Jawa Tengah 99 kasus baru, Jawa Timur 95 kasus baru, dan Bali 54 kasus baru. Secara total, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 4.236.287. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, adanya pertambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta sejalan dengan mobilitas warga yang kini mengalami pelonggaran. Sehingga menjadi lumrah apabila ibu kota menyumbang kasus baru terbanyak secara nasional. Kementerian Kesehatan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat 3T demi menekan laju penularan. Yang terjadi di DKI Jakarta ini memungkinkan sekali ya bahwa ada peningkatan jumlah kasus positif ya, dikarenakan memang mobilitas meningkat ya, mau tidak mau kan karena adanya pelonggaran kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, aktivitas ekonomi, orang ke pasar, orang berdagang, orang kemudian berpergian dari satu kota ke kota lain, kemudian juga aktivitas ibadah ya, orang pergi ke rumah ibadah, pasti akan terjadi peningkatan pergerakan. Kalau terjadi peningkatan pergerakan, resiko penularan itu ada. Wilayah aglomerasi Jabodetabek sudah menerapkan PPKM level 2 hingga 1 November 2021. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemprov DKI juga tetap memaksimalkan vaksinasi, mengingat Jakarta masih menyumbang kasus penularan COVID-19 tertinggi di Indonesia. Secara umum kasusnya terus menurun dan mudah-mudahan dengan adanya PPKM level 2 ini kita bisa menyikapinya dengan lebih baik, lebih bijak lagi ya. Kami minta masyarakat sekalipun sekarang sudah level 2 tetap disiplin, patuh, taat, bertanggung jawab, melaksanakan protokol kesehatan ya. Jadi itu yang paling penting dan kita akan memaksimalkan penyelenggaraan vaksinasi ya, supaya mencapai 100% dalam beberapa pekan ke depan. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, tak abai dan patuh menerapkan protokol kesehatan penting dilakukan sebagai upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal penambahan kasus COVID-19 di Jakarta, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Amrina Rida di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Rida, DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi dengan angka kasus COVID-19 tertinggi di tanah air. Apakah berimbas dengan keterisian tempat tidur di sana, di Wisma Atlet? Dan adakah penambahan pasien yang dirawat di sana hingga saat ini? Ya, Radi dan juga saudara, apabila DKI Jakarta memang tercatat mengenai kenaikan kasus positif COVID-19, ternyata hal yang berbeda justru terpantau di Wisma Atlet Kemayoran saat ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala Humas RSDC Wisma Atlet, yaitu Kolonel Mintoro Sumego, diketahui bahwa justru jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet mengalami penurunan selama beberapa waktu terakhir. Hingga saat ini per 20 Oktober 2021 tercatat ada 206 pasien yang dirawat di Wisma Atlet saat ini. Dan jumlah ini juga menurun dari beberapa hari yang lalu, di mana diketahui dari tanggal 18 Oktober 2021 sempat ada 211 pasien yang dirawat, kemudian pada 19 Oktober 2021 turun menjadi 208 pasien yang dirawat, hingga hari ini turun lagi menjadi 206 pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran ini. Jumlah ini tentunya apabila kita bandingkan dengan ketika
Wisma Atlet Kemayoran mengalami puncak jumlah pasien penurunannya sangat signifikan karena pada bulan Juni hingga bulan Juli 2021 lalu jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet sempat mencapai 7.000 pasien. Tentunya jumlah yang sekarang menjadi 206 penurunannya sangat signifikan. Lalu apabila kita bandingkan dengan kapasitas maksimal di Wisma Atlet ini yang bisa mencapai 7.000 juga merawat pasien, tentunya persentasenya saat ini sangat sedikit, di mana okupansi keterisian gedungnya hanya 2,63% dari total kapasitas maksimal di Wisma Atlet. Dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari Kolonel Mintoro Sumego, diketahui bahwa dari 206 pasien yang dirawat di Wisma Atlet saat ini sebagian besar justru berasal dari repatriasi. Repatriasi ini merupakan WNI yang aslinya berasal dari luar negeri lalu pulang ke Indonesia, lalu telah dikarantina di Wisma Atlet Pademangan, kemudian setelah karantina melakukan tes swab PCR dan setelah itu justru dinyatakan positif COVID-19 hingga akhirnya mereka ini repatriasi dirawat di Wisma Atlet Kemayoran saat ini. Dan juga saudara, apabila kita melihat bagaimana ada kelonjakan kasus positif 19 di DKI Jakarta, tentunya Wisma Atlet Kemayoran memiliki langkah-langkah antisipasi tertentu yang dilakukan. Berikut ini adalah keterangan dari Kolonel Mintoro Sumego terkait dengan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Wisma Atlet di Kemayoran. Wisma Atlet sendiri untuk ke depan sudah mempersiapkan jika terjadi lonjakan pasien yang cukup banyak. Jadi kita siapkan baik personil maupun material kesehatannya, demikian juga dengan tower-tower yang ada. Saat ini kita siapkan untuk jika terjadi kelonjakan. Kita sudah siapkan 7.894 tempat tidur dengan tenaga medis hampir 3.000 yang di standby-kan jika terjadi lonjakan. Ya, saudara, itu tadi merupakan keterangan lengkap dari Kolonel Mintoro Sumego terkait dengan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Wisma Atlet untuk mengantisipasi apabila nantinya ada kelonjakan pasien yang akan dirawat di Wisma Atlet ini. Di mana menurut keterangannya nantinya semua, walaupun sekarang Wisma Atlet hanya merawat 206 pasien, tapi semua tower telah di-standby-kan dan juga telah di-standby-kan semua peralatan, bahkan juga terdapat penambahan 60 ICU, penambahan dari 60 ICU menjadi 100 ICU untuk mengantisipasi adanya kelonjakan ini. Kembali ke studio, Radi. Ya, belum ada lonjakan di Wisma Atlet, namun bukan berarti kita menurunkan kewaspadaan terhadap penularan virus corona, terutama di DKI Jakarta. Terima kasih, Amrina Rida melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.